Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsalahu kafatan ilan nas basyira wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wasirajam munira. Wassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qu anfusakum wa ahlikum naro al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadhihi ni'amillah. Dengan kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa bertemu muka, bermuwajahah, bersilaturahim di tempat yang mulia ini. Mungguh Allah Azza wa Jalla. Dan jangan sampai kita lalaikan, jangan sampai kita remehkan, jangan sampai kita lupakan majlis-majlis seperti ini, karena dengan melupakannya, meremehkannya majlis-majlis tausiah keagamaan ini akan menimbulkan kegelapan di hati kita. Kita akan lupa kepada Allah. Kita akan melalaikan apa yang diharuskan oleh Allah, yang digariskan oleh agama Allah. Dan kita pun akan lupa atas kehidupan akhirat. Sehingga kita menyangka, sehingga kita mengira bahwa hidup ini adalah hanya di dunia ini. Kita tidak meyakini dan kita tidak takut dan kita tidak bersiap untuk kehidupan kita yang lebih panjang, yang lebih lama, yaitu adalah kehidupan akhirat. Karena kehidupan dunia ini hanyalah awal daripada kehidupan yang lebih lama nanti. Oleh karena itu, kita harus selalu belajar. Harus selalu belajar. Dan belajar. Jangan sekali-kali kita merasa lebih. Jangan sekali-kali kita merasa pintar. Jangan sekali-kali kita merasa lebih istimewa, lebih unggul, lebih sempurna daripada orang lain. Tentunya kita merasa lebih cukup, lebih pintar keilmuan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Karena yang punya perasaan seperti itu hanyalah iblis, la'natullah alaihi. Sifat iblis ini yang menimbulkan dia pun diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis yang begitu hebat dalam ibadah, iblis yang begitu unggul dalam keilmuan, kecerdasan, tapi dia karena sombong, angkuh, maka terdampar, terusir hidup dia karena kesombongan, keangkuhannya itu. Adanya sifat radikalis, adanya sifat biadab, adanya sifat mungkarat karena adanya kesombongan dari hati kita. Oleh karena itu, kesombongan, keangkuhan, buanglah jauh-jauh dari hati kita, supaya kita tidak menjadi orang yang radikal. Orang radikal itu adalah kasar. Orang radikal itu adalah ingin menang sendiri. Orang radikal itu adalah tidak mau diberi masukan. Orang radikal itu ingin mendengar tapi tidak mau mendengarkan. Ingin mengatur tapi tidak mau diatur. Na'udzubillahi min dzalik.
Oleh karena itu, Nusantara ini bersihkan daripada kaum-kaum radikal. Karena kaum radikal akan mengacaukan negeri. Kaum radikal akan mengacaukan kampung. Kaum radikal akan mengacaukan di mana dia bertempat. Oleh karena itu, NKRI Nusantara ini bersihkan daripada kaum radikalis. Oleh karena itu, ayo kita saling merangkul. Ayo kita saling menasehati. Ayo kita saling mencinta. Ayo kita saling tolong menolong. Bukankah itu ajaran Islam? Bukankah seperti itu Allah memberikan ajaran terhadap kita dan Rasulnya? Ayo kita amalkan. Ayo kita lakukan. Jangan sampai Al-Quran ataupun hadis, ijma ulama ataupun qiyas yang tertulis di dalam kitab-kitab, jangan cuma untuk dipakai, dijadikan perbendaharaan saja, menjadi hiasan lisan saja. Jangan, karena kalau seperti itu hanyalah menjadikan siksa bagi kita, dunia ataupun akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita begitu banyak di dalam Al-Quran. Bahkan hadis Nabi pun telah mengatakan, man jaddada ilman walam yaddad hudan lam yaddad minallahi ila bu'dah. Barang siapa yang selalu menambah ilmu, tiap detik, tiap saat, selalu menambah ilmu dan pengetahuan kita, tapi dari bertambahnya ilmu itu, bertambahnya pengalaman, wawasan, dan keilmuan, tapi tidak merubah hidupnya untuk lebih baik, maka ilmu itu hanyalah menjadikan dia lebih jauh, menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, di sini, karena sekarang adalah lagi ada fenomena klan yang mengklaim, yang mengaku dirinya adalah keturunan baginda yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka selalu mendoktrin, mereka selalu berceramah, mereka selalu mempengaruhi kepada bangsa Nusantara untuk menghormati mereka, untuk memuliakan mereka. Bahkan doktrin-doktrin mereka terhadap kaum pribumi yang begitu menyesatkan. Mereka bilang, belajar terhadap Habib yang bodoh. Satu orang Habib yang bodoh, belajar kita kepada dia, Habib yang bodoh, dibandingkan dengan belajar kepada kiai yang alim, kepada kiai yang amil, pintar, mengamalkan kepada kepintarannya kiai itu, maka kata mereka itu adalah lebih baik, lebih istimewa, lebih bagus belajar kepada Habib yang bodoh. Ini adalah doktrin, ini adalah penyesatan agama, tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah, yang Nabi ajarkan. Tidak. Karena Nabi bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah ahli waris Nabi. La habaib. Ahli waris Nabi bukan habaib. Ahli waris Nabi bukan habib, tapi ahli waris Nabi, penerus Nabi, itu adalah al-ulama. Siapa ulama itu? Ulama itu adalah seorang yang mengetahui, seorang yang pintar terhadap keilmuan. Itulah penerus baginda Nabi. La habaib, bukan habib.
Makanya kalau ada yang mengatakan satu habib bodoh lebih bagus, lebih istimewa daripada ulama yang mengamal ilmunya 70 ulama, itu adalah doktrin penyesatan. Mereka menginginkan semua orang menghormati, berkiblat kepada mereka. Bahkan ada yang mengatakan Habib gila itu lebih baik daripada seorang ulama yang amil mengamalkan terhadap ilmunya. Na'udzubillah min dzalik. Ini pun adalah penyesatan, doktrinan. Karena mereka bilang Habib itu walaupun gila, tetap kehabibannya tidak akan lenyap. Karena adalah zatiyah Rasulullah, darahnya mengalir di tubuhnya. Tapi kalau ulama itu gila, maka akan hilanglah ilmunya. Sebegitu mereka mendoktrin bangsa Nusantara. Ini adalah doktrin penyesatan. Karena tidak ada ajaran Islam menerangkan seperti ini. Bahkan ada lagi mereka yang mengatakan seorang ulama pintar seperti apapun kepintarannya, tapi tidak menghormati, tidak memuliakan terhadap habaib, maka itu adalah tiada guna. Bahkan ada yang berbicara mengatakan siapa yang tidak percaya terhadap habaib itu adalah kafir. Ini adalah semua doktrinan-doktrinan. Bangsa Nusantara dijadikan pelayan, dijadikan jongos. Bangsa Nusantara dijadikan babu. Dia menjadi bos, menjadi dunungan. Na'udzubillah. Pribumi dijadikan pelayan. Mereka yang menampakkan menjadi bosnya, dunungannya. Padahal seharusnya bukan begitu. Seharusnya pribumi yang menjadi penghulu, yang menjadi raja, yang menjadi dunungan. Merekalah yang menjadi pelayan. Ini terbalik. Doktrinan-doktrinan mereka terhadap Nusantara sungguh menyakitkan, sungguh menyedihkan. Mereka selalu menjual-jual nama baginda Nabi. Kalau tidak hormat, kalau tidak memuliakan, kalau tidak menuruti keinginan mereka, dibilang tidak mendapat syafaat. Dia selalu bilang tidak akan mendapat pertolongan dari kakek ane. Ini adalah omongan-omongan kosong. Karena tidak mungkin kalau mereka itu keturunan dzurriyyah baginda Nabi, tidak mungkin mereka berakhlak seperti itu. Karena setidak-tidaknya ada darah suci Rasulullah mengalir di tubuhnya, otomatis dengan genetik Nabi besar Nabi Muhammad SAW akan berdampak kepada akhlak yang mulia. Oleh karena itu, dengan sikap, perbuatan, ucapan, lampah laku daripada mereka, perbuatan mereka, laku lampah mereka, sikap mereka tidak mencontohkan, tidak menggambarkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, hai bangsa Nusantara, marilah kita sadar, marilah kita merenung, dan marilah kita beristikharah kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah.
Habib Ba'alwi ini, kita tanyakan kepada Allah, apakah mereka itu Duriyah Rasul? Dan apakah mereka itu keturunan Yahudi? Minta kita kepada Allah, beristikharahlah. Karena kalau kita diberitahu dengan kitab, kadang-kadang kita tidak yakin, kadang-kadang kita tidak percaya, kadang-kadang kita menjawab, mengelak dengan berbagai macam jawaban yang tidak pas. Kita bilang, mengatakan ahli filologi, mereka pun menolak ilmiah, seolah tidak percaya kepada ahli filologi. Kita mengatakan tentang DSA, maaf, kita mengatakan tentang tes DNA, mereka pun menolak bahwa tes DNA itu adalah dari orang kafir. Oleh karena itu, dengan apapun tidak masuk, coba beristikharahlah kepada Allah. Langsung kita menanyakan kepada Allah. Jangan sampai kita berlarut-larut dalam kesesatan. Karena kita mengaku, meyakini yang bukan hak kita itu adalah haram hukumnya. Kita mencantolkan keturunan kita, nasab kita yang bukan nasab kita, maka itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'uhum li'abaihim wa aqsatu indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fiddin wa mawalikum wa laysa 'alaikum junah bima akhta'tum walakin ma ta'madat qulubukum. Panggillah mereka itu adalah dengan nama bapaknya. Jangan dipanggil dengan nama keturunan orang lain. Kalau kita tidak tahu nama bapaknya, Islam dengan Islam ada saudara, maka panggillah oleh kita sebagai saudara. Kalau kita pun tidak tahu, tidak bisa, tidak memanggil dengan saudara, panggillah dengan tuan-tuannya mereka. Itu tidak akan berdosa kepada kita dengan apa yang kita kena kita tidak tahu. Tapi walakin mata madat qulubukum. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa Habib Ba'alwi itu adalah bukan keturunan Rasulullah, tapi kita meyakini, menyatakan, mengaku, memanggil bahwa dia itu adalah keturunan Rasulullah, maka itu adalah dosa, haram kita hukumnya. Oleh karena itu, sekali lagi, Duriyah keturunan Nabi, insya Allah akhlaknya pun pasti mulia. Tidak berangasan, tidak kasar, tidak sombong, tidak angkuh. Karena genetik itu kuat. Sekali lagi, marilah kita kosongkan hati, marilah kita berpikir, dan marilah kita beristikharah meminta kepada Allah petunjuk agar kita tidak tersesat, agar kita tidak salah jalan, agar kita tidak salah meyakini. Ini semua adalah bukan penghinaan, ini semua adalah bukan celaan, tapi ini semua adalah kecintaan. Cinta apa? Cinta saudara kita berada dalam kesalahan. Karena pada dasarnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr.
Kita saling menasehati di antara kita sesama. Karena kalau kita tidak menasehati, kalau kita tidak menunjuki kepada siapapun orang yang kita tahu bahwa orang itu salah, maka kita akan diminta pertanggungan jawabnya nanti di Rabbul Jalil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu tapi kita tidak memberitahu. Na'udzubillah. Jadi ini adalah hanyalah seperti itu saja. Jadi dasarnya kita sayang, dasarnya kita cinta, dan dasarnya kita ada perintah dari Allah untuk kita saling mengingatkan, saling menasehati di antara kita semua. Oleh karena itu Al-Fakir minta kepada saudara-saudara Al-Fakir dari kalangan kaum Habib Alwi, ayo terima kebenaran ini, akui kenyataan ini, karena walaupun Habib Alwi itu bukan keturunan Rasul, kami tetap mencintai dan kami tetap memuliakan, karena yang jadi dasar bagi kami semua adalah kami menghormati orang yang bertakwa, orang yang berilmu. Bertakwa, berilmu, itulah landasan kami untuk memuliakan siapapun itu. Tidak berilmu pun tetap kami muliakan. Intinya kita saling menasehati. Intinya kita saling sayang menyayangi. Intinya kita saling memuliakan. Intinya kita saling merangkul. Kita harus seperti itu, karena pada hakikatnya kita hidup di dunia ini adalah hanyalah menunggu kematian. Para Habib kaum Ba'lawi selalu mendoktrin, selalu menarik, selalu menjaring bangsa Nusantara untuk menjadi budaknya. Na'udzubillah. Umma na'udzubillah. Mereka bersikeras mengaku, mengklaim bahwa mereka adalah dzurriyyah Nabi, padahal mereka bukan. Oleh karena itu, ayo saudara-saudaraku, bangsa Nusantara, sadarlah. Sadarlah. Habib Alwi adalah bukan keturunan Nabi. Sudah terputus. Sudah dibuktikan. Sudah diverifikasi oleh kitab-kitab dasar, oleh kitab-kitab sejarah, oleh penulisan ahli filologi, dan oleh ahli genetik. Mereka terbukti bukan dzurriyyah baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka selalu menggiring bangsa Nusantara untuk mengabdi kepada mereka. Tidak mau mengakui mereka atas keputusan nasabnya kepada Rasulullah. Itu adalah tanggung jawab mereka nanti di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Mereka akan malu nanti. Mereka akan menyesal nanti dengan kekekehannya, dengan kebersikerasannya untuk mengakui nasab yang bukan nasabnya. Mereka selalu membawa ayat Al-Quran dengan salah pemahaman, yang mereka selalu dipakai doktrin untuk bangsa Nusantara dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan ya Muhammad, la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Katakan hai Muhammad, la as'alukum, aku tidak meminta alaihi ajran, upah terhadap apa yang saya lakukan tentang hal dakwah, illa mawaddata fil qurba, hanyalah berlaku baik, memuliakan, menghormati kepada keluargaku. Jadi mereka mengklaim bahwa ayat itu adalah mereka adalah keluarga Nabi.
ayat itu mereka klaim adalah untuk memuliakan mereka, untuk mencintai mereka, untuk menghormati mereka. Padahal di dalam tafsirnya bukan itu yang dinamakan kurba, yaitu allati ya korbatikum, yakni adalah keluargaku, kata Nabi, adalah keluargamu. Jadi keluarga kita pun sama keluarga Nabi. Bahkan keturunan Quraisy yang lahir itu adalah keluarga Nabi. Jadi keluarga Nabi itu mereka anggap adalah mereka para habaib, padahal bukan. Keluarga Nabi itu adalah semua umat Islam yang beriman kepada Allah. Itulah keluarga Nabi. Dan pewaris Nabi adalah bukan habaib, tapi pewaris Nabi adalah al-ulama. Maka Nabi bersabda, lau syarqat Fatimah la qata'tu yada. Seandainya Fatimah putriku, kata Nabi, mencuri, niscaya akan ku potong tangannya, akan ku potong tangannya. Ini adalah suatu ketegasan. Putrinya yang tersayang kalau melakukan suatu perkara yang tidak diperbolehkan, misalkan mencuri sepertinya, akan dipotong tangannya oleh Nabi sendiri. Itu anaknya sendiri. Apalagi kita semua. Oleh karena itu, mereka yang selalu menjual-jual Nabi di dalam hal ayat ini tentang al-qurba, diaku mereka korobat Nabi, harus kita memuliakan mereka, harus kita hormat kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan Al-Fakir melihat di Jawa ada satu pengajian. Di situ Habib Alwi lagi ceramah. Terus ada tokoh masyarakat, yaitu ulama setempat, datang. Itu sudah adat biasa bangsa Nusantara, kalau ada ulama, kalau ada kiai, ada guru, mereka selalu menghormat. Langsung jamaah itu berdiri menghormat semua. Langsung dibentak oleh Habib itu, udah duduk, itu bukan siapa-siapa. Sangat merendahkan sekali, sangat menghinakan sekali, sangat meremehkan sekali kepada ulama pribumi. Padahal mereka adalah tamu di sini, tapi mereka congkak, sombong, berani menghina, melemahkan, meremehkan ulama Nusantara. Oleh karena itu, doktrinan-doktrinan mereka dilihat benar-benar tidak enak dipandang. Yang mengikuti, yang menjadi budak, yang menjadi jongos-jongos mereka berakhlak kasar, berakhlak frontal. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Kalau saja mereka itu, Habib Alwi itu adalah dzurriyyah baginda Nabi, tentu yang mengikuti mereka itu pasti berakhlak mulia, sopan santun, rendah hati, merangkul, memuliakan, menghormati terhadap sesama. Tadi tidak. Tapi tidak seperti itu, tidak. Justru yang mengikuti, yang dikatakan muhibbin mereka itu, orangnya sombong-sombong, kasar-kasar. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Coba kalau di Facebook, komen-komen daripada muhibbin mereka kasar-kasar.
beda dengan para muhibbin, beda dengan para murid-murid ulama Nusantara, selalu ramah, sopan di dalam hal berkomunikasi di alam nyata ataupun di alam medsos. Di dalam hal komentar pun selalu sopan dan santun, beda dengan muhibbin para habaib yang selalu menyombongkan diri, yang selalu merendahkan, menghinakan orang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mereka hanyalah memuliakan, mereka hanyalah menghormati, mereka hanyalah mengagungkan kepada para kaum habaib Ba'alawi. Yang bukan Habib Ba'alawi mereka rendahkan, mereka hinakan. Ini adalah suatu ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Coba para habaib ciptakan, coba para habaib didik anak didiknya untuk menjadi orang yang sopan, santun, beradab, ramah. Itu adalah suatu bukti atau suatu sugesti terhadap bangsa Nusantara untuk menghormati mereka. Tapi kalau anak didiknya, tapi kalau para muhibbinnya frontal, kasar, itu adalah hanyalah akan menghinakan, akan melemahkan terhadap para habaib Ba'alawi itu sendiri. Oleh karena itu, Allah pun berfirman di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, kata Allah, aku menciptakan adalah perempuan dan laki-laki, dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya adalah lita'arafu, berbeda suku, berbeda bangsa. Itu adalah sengaja untuk lita'arafu, untuk kita saling mengenal, untuk kita saling bersatu, saling merangkul, saling memuliakan, saling menyatu, dan melangkah. Satu tujuan adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, karena mulianya manusia itu adalah karena ketakwaannya. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi sekali lagi, ayo kita bersihkan Nusantara ini daripada kaum radikalis. Ayo kita ciptakan kenyamanan, keamanan di Nusantara ini. Indonesia adalah berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang 45. Ini adalah hasil permusyawarohan, hasil ijtihad para aulia-aulia Allah. Indonesia, NKRI adalah NU lah pemegangnya, NU lah penjaganya, NU adalah penerus perjuangan para wali, penerus perjuangan Wali Songo. Demokrasi, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah sudah poin, tidak bisa untuk dirubah. Dan jangan sampai ada orang yang berani untuk merubah ideologi
NKRI ini. Karena sudah mutlak. Ini adalah hasil daripada ayat Al-Quran dan hadis. Hasil daripada ijma dan qiyas yang sudah benar-benar diolah secara nyata sehingga menimbulkan benar-benar Indonesia, Nusantara aman, nyaman, subur, makmur, loh jinawi. Bersatu walaupun beda agama. Bersatu walaupun beda bangsa dan bahasa. Bersatu walaupun beda ideologi dan asumsi. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang Dasar 45 yang berdasarkan Pancasila. Jangan dianggap Pancasila itu adalah di luar Islam. Jangan. Itu adalah sudah ijtihad perjuangan para wali songo. Sudah sangat sesuai dengan ajaran Islam. Islam yang rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Oleh karena itu, sekali lagi, berbeda-beda, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Ini adalah dasar negara kita. Hidup di Indonesia, hidup di Nusantara, aman, nyaman, walaupun kita berbeda bahasa, berbeda agama, berbeda ideologi, berbeda apapun, tapi tetap kita satu bahasa, satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Di Nusantara, Islam adalah mayoritas. Oleh karena itu, Islam adalah rahmatan lil alamin. Agama apapun, bangsa apapun yang berada di Indonesia harus dilindungi, terlindungi. Sama kita di depan hukum. Tidak dibeda-bedakan. Seperti yang tertera di Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan ada yang merasa lebih baik. Jangan ada yang merasa lebih hebat, lebih istimewa. Sehingga dia punya kasta yang lebih tinggi daripada orang lain. Tidak ada di Indonesia. Indonesia tetap sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih istimewa, tidak ada yang hebat. Kita sama di depan hukum. Oleh karena itu, sekali lagi, hilangkan kasta. Ayo kita belajar. Ayo kita menjadi orang baik dengan ilmu dan ketakwaan. Itulah dasar kemuliaan kita. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa katakan. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi edukasi, mau iboh, terutama terhadap Al-Fakir sendiri. Dan mudah-mudahan Allah ini menjadikan edukasi untuk kita semua. Dan Al-Fakir mohon maaf bila ada satu kata-kata Al-Fakir yang menyinggung. Al-Fakir tidak niat ke situ. Al-Fakir bicara berdasarkan hati yang cinta terhadap sesama. Jadi jangan ada di antara kita yang merasa lebih hebat, lebih istimewa. Kita adalah sama. Sekali lagi, yang membedakan kita adalah hanya ketakwaan dan ilmu pengetahuan kita. Sekian demikian, terima kasih. Ala'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.